baik Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu juga ya, mungkin kita bisa lanjut ke materi kedua ya Prof. Saya tayang dulu, ada proposal 1, Ibu kirim ke saya, boleh? Oh gitu, boleh Prof, jika ingin diulas Prof. Oke, sebentar ya. Ya, baik. Oke, saya stop share dulu ini. Ibu Elinnya ada? Ibu Elin Nurlina. Tadi saya lihat hadir, sudah. Mungkin. Nggak enak juga beliau nggak ada nih dibicarakan proposal dia. Tadi ada Prof. Coba. Elin. Oh, ya. Sepertinya saya tidak ada sekarang Prof. Saya lihat di daftar peserta. Waduh, gimana? Tunggu beliau aja nanti kalau datang ya. Boleh Prof, mungkin di materi kedua ya Prof. Saya mungkin ingatkan beliau soalnya sekarang. Nggak enak juga yang. Ya, baik Prof. Kita kan harus izin dulu yang bersangkutan ya. Baik Prof. Mungkin lanjut materi dulu ya Prof. Yang kedua Prof. Materi yang kedua ya. 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 Baik, Ibu Bapak, saya lanjutkan saja sedikit tentang pengabdian masyarakat. Sebetulnya semenjak munculnya edisi 12, atau mungkin sudah diinisiasi sejak edisi 11 ya, atau semenjak lahirnya SNDIKTI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang saya katakan tadi, penelitian itu diharapkan berdampak secara akademis dan berdampak secara sosial ekonomi. Program pengabdian masyarakat itu pelan-pelan sudah mulai diarahkan ke pengabdian berbasis riset. Bahkan saya dengar sekarang ini di Ristek BRIN itu pengabdian masyarakat itu akan dikelola oleh direktorat khusus, dalam artian untuk wadah hilirisasi hasil riset. Nah, ditambah lagi sekarang kebijakan dari kementerian kita adalah menghasilkan sesuatu teknologi tepat guna yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat untuk mengangkat ekonomi masyarakat. Jadi memang program pengabdian ini menjadi prioritas khusus atau diberi untuk suatu direktorat khusus untuk wadah hilirisasi riset, terkhusus lagi untuk tahun ini stressing untuk teknologi tepat guna yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu seyogianya lah paradigma pengabdian ini juga mulai kita robah, begitu ya. Dirubah maksudnya apa, seperti apa? Kata kuncinya adalah kalau dulu kita pengabdian masyarakat, nawetu kita itu adalah untuk mendapatkan PUM. Terus kita juga dosen, saya juga dosen, dulu saya juga begitu. Kalau mau naik pangkat saya heboh itu cari pendanaan ya, minta dana dari Lemlit sedikit gitu ya, agar bisa pergi ke desa melakukan pengabdian masyarakat. Nah, setelah itu bahannya di mana? Bahannya saya cari di toko buku. Misalnya dulu cara buat nata de coco yang kayak gitu, kita orang kimia ya, membuat minyak dari kelapa, segala macam kita bolak-balik tukar-tukar desa itu kita lakukan. Tapi sebetulnya dalam hati kecil kita itu adalah untuk cari PUM, bukan untuk membantu masyarakat. Setelah dapat dana dari Lemlit, LPPN, kita turun ke lapangan, bawa mahasiswa, bawa foto, bawa absen. Nah, setelah foto dapat, absen diisi, kita pun tenang lah. Sudah dapat PUM. Nah, basa-basi aja masyarakat. Masyarakat nanti dibeli kasih kue, kasih minum, udah kita pulang. Tidak ada lagi jejaknya di situ. Apakah masyarakatnya jadi berdaya, apakah yang kita berikan itu bermanfaat atau tidak, nggak pernah lagi kita tahu. Jadi yang dimerdekakan itu apa saja? Jadi paradigma baru di pengabdian masyarakat itu
ingin merubah. Ini kan dulu rambu-rambunya, kan? Jadi ingin merubah paradigma tadi agar kalau kita melakukan pengabdian masyarakat memang terukur perubahan yang terdapat pada masyarakat atau tenan itu tadi. Itu paradigma barunya, sedemikian rupa. Dan saya rasa ini peluang ini sebetulnya lebih besar di Fakultas Teknik, karena memang Fakultas Teknik suatu ilmu terapan yang banyak sekali produk-produk karya Bapak Ibu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, atau mungkin Bapak Ibu bisa berinovasi untuk membuat sesuatu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, jadi bagaimana dari penelitian itu melihat permasalahan yang ada di masyarakat untuk diterapkan di masyarakat, sehingga di masyarakat itu muncul nilai-nilai baru dan perbaikan-perbaikan dari banyak hal yang terjadi di masyarakat. Oke. Itu secara umum. Kalau kita lihat ke panduan, itu ada skemanya yang nasional dan juga ada desentralisasi dan ada kategori penugasan sama seperti penelitian. Yang nasional itu mungkin yang paling banyak peminat itu yang monotahun ini ya, program kemitraan masyarakat. Jadi monotahun, dananya 50 juta dari DRPM. Ini banyak peminat. Kenapa ini banyak peminat? Karena 1 tahun selesai. Habis, selesai, ya itu tadi. Apakah tenannya berubah atau tidak ada tanggung jawab lebih-lebih. Ya. Ada juga namanya kemitraan masyarakat stimulus. Ya, ini untuk klaster apa namanya yang paling rendah itu ya, 25 juta dan seterusnya. Ada KKN PPM, ada pengembangan kewirausahaan, ada pengembangan produk unggulan daerah, ada pengembangan produk intelektual kampus, ada pengembangan desa mitra, ada pengembangan kemitraan wilayah. Ini adalah yang multi tahun. Yang multi tahun dananya 150 sampai 200 juta, dan di sini juga harus ada kontribusi perguruan tinggi. Juga ada kategori desentralisasi, yaitu program pemberdayaan masyarakat unggulan perguruan tinggi. Ini multi tahun, dan juga ada kategori penugasan, yaitu program penerapan iptek pada masyarakat. Dananya 150 juta. Oke. Ini skema-skema yang ada di edisi 12, tetapi di edisi 13 tidak akan berubah, cuman ada dengar-dengarnya kemarin tidak semua skema akan di-call nanti minggu depan. Nah, apa saja yang akan di-call saya juga belum tahu keputusan pimpinan. Kalau kita lihat pembagiannya, pada umumnya pendanaannya DRPM, sedangkan yang skema program kemitraan masyarakat stimulus yang 25 juta tadi, ini diperuntukkan bagi klaster yang kurang memuaskan. Artinya katanya kayak binaan lah di penelitian itu ya. Jadi ada skema khusus untuk teman-teman yang masih belajar untuk dalam pengabdian masyarakat. Juga ada skema desentralisasi, program pengembangan masyarakat unggulan perguruan tinggi. Jadi ini tidak boleh untuk yang skema yang kurang memuaskan, tetapi untuk yang desentralisasi. Ada skema desentralisasi. Baik, ada skema program penerapan iptek. Ya. Nah, saya coba lihat beberapa skema saja, Bapak Ibu. Misalnya ada skema kemitraan masyarakat, dananya 50 juta. Durasinya di situ 1 tahun, tapi biasanya sekitar waktu 8 bulan saja. Ya. Kriterianya adalah harus memiliki mitra. Nah, mitranya boleh 3 kategori. Yang pertama, kelompok masyarakat umum. Misalnya PKK, Posyandu, Remaja Masjid, Karang Taruna, RTW. Atau boleh juga kelompok masyarakat ekonomi produktif. Ibu industri rumah tangga dengan 4 orang karyawan di luar pemiliknya, dengan kelompok tani, kelompok ternak, dan segala macam. Atau kelompok masyarakat yang mengarah ke ekonomi produktif. Artinya dia belum produktif, tetapi potensial untuk
produktif, misalnya Desa Wisma, PKK, kelompok usaha lainnya. Boleh gitu ya mengusulnya. Nah, yang boleh mengusulkan ini tentunya ada yang berasal dari klaster unggul, sangat memuaskan, dan yang memuaskan. Luarannya apa? Kriterianya apa? Kriterianya itu memiliki satu mitra sasaran. Nah, ini udah turun Bapak Ibu. Sebelumnya ini memiliki 3 masalah saja. Ya. Sekarang cukup satu mitra saja. Tapi bagaimana satu mitra itu sedemikian rupa kita berikan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dia yang tadi tidak produktif menjadi lebih produktif, yang tadi belum ada nilai ekonomi menjadi berekonomi dan seterusnya. Ya. Permasalahan yang ditangani pada mitra minimal 2 bidang permasalahan, misalnya administrasi dan produksi. Misalnya. Nah, ini ada batas jarak mitra dari PT maksimum 200 km. Karena nanti jangan terlampau jauh, nanti dananya habis untuk transportasi. Luarannya adalah artikel ilmiah di jurnal ber-ISN atau proceeding, artikel pada media massa cetak online, video kegiatan, jadi dibuat dalam bentuk video, atau peningkatan level pemberdayaan masyarakat. Jadi kita lihat ada alat ukurnya, bagaimana levelnya tadi yang tidak berdaya, yang tadi misalnya kalau yang kelompok masyarakat umum tadi, posyandu, yang tidak mengerti bagaimana atau yang belum paham bagaimana manfaat ASI eksklusif menjadi lebih paham, gitu ya. Dan seterusnya. Jadi memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara umum gitu ya. Misalnya kelompok PKK, misalnya kan yang tadinya tidak paham bagaimana membuat apotek hidup gitu ya, dia menjadi bisa membuat apotek hidup dan seterusnya, memanfaatkan pekarangan dan segala macam. Itu kira-kira contoh program kemitraan pada masyarakat. Ada lagi program KKN pembelajaran pemberdayaan masyarakat, disebut dengan KKN PPM, jadi semacam kuliah kerja nyata ya. Isinya itu adalah mempertahankan KKN sebagai mata kuliah wajib. Jadi perguruan tinggi yang boleh mengusulkan ini, dia berada di klaster unggul, sangat memuaskan, dan di kampus tersebut KKN menjadi mata kuliah wajib. Kalau tidak wajib tidak bisa dia di skema ini. Ya. Nah, mitranya itu masyarakat yang produktif secara ekonomi, jadi industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, atau masyarakat yang belum produktif secara ekonomi tetapi berhasrat atau potensial kuat untuk menjadi wirausaha. Ya. Atau masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi. Jadi mirip syaratnya seperti PKM tadi. Nah, di sini kita meletakkan mahasiswa di sana tentunya yang sesuai, yang berasal dari berbagai bidang ilmu untuk membantu di masyarakat tersebut agar yang tadinya tidak produktif, yang kurang produktif menjadi lebih produktif, dan seterusnya. Kriterianya program yang dilaksanakan bersifat tematik. Jadi tema apa? Tim pelaksana meliputi dosen pengusul sebagai dosen pembimbing lapangan dan mahasiswa. Jumlah mahasiswa yang dilibatkan minimal 20 orang dan berasal dari beberapa universitas fakultas yang berbeda, keahlian yang berbeda, jarak daripada lokasi desa dengan perguruan tinggi itu maksimum 200 km atau masih dalam satu provinsi. Luaran wajibnya adalah artikel ilmiah di jurnal ber-ISN, proceeding, artikel pada media cetak, video, dan peningkatan pemberdayaan mitra. Nah, pilih luaran yang sesuai, begitu ya. Jadi sebetulnya ada banyak skema pengabdian ini, ya. Tetapi sekali lagi di edisi 13 saya belum tahu persis untuk tahun ini yang di call yang mana saja. Dan saya nggak tahu juga sekarang Unjani ada di klaster mana. Apakah di memuaskan, sangat memuaskan, atau di unggul. Program kemitraan masyarakat stimulus ini khusus untuk klaster kurang memuaskan. Sebetulnya skopnya saja lebih kecil dari PKM tadi. Jadi pengusulnya itu adalah
perguruan tinggi atau kelompok dosen yang memiliki satu mitra sasaran, permasalahan yang ditangani cukup satu saja di bidang masalah dengan tim pengusul bersifat multidisiplin. Jaraknya maksimum 100 km dari kampus. Mitranya itu masyarakat yang produktif secara ekonomi, masyarakat yang belum produktif secara ekonomi, atau masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi, sama seperti PKN tadi. Nah, diberikan berbagai pengetahuan, misalnya masyarakat yang belum produktif secara ekonomi, tetapi potensial untuk produktif. Kalau yang terkait dengan teknik itu misalnya ada di suatu desa, masyarakat ada kawasan, itu masyarakatnya generasi mudanya banyak, tetapi putus sekolah, tidak ada pekerjaan, dan seterusnya. Bapak Ibu memberikan pengetahuan apakah itu, kalau ini di teknik, memberikan pelatihan mekanik motor misalnya, ya bengkel motor misalnya begitu, beberapa orang. Jadi yang tadinya dia belum produktif, tetapi bisa sedemikian rupa menjadi produktif. Atau mungkin Bapak Ibu mengajarkan apa ya, kalau di teknik itu ya mungkin untuk pasang-pasang listrik itu loh, instalator misalnya, untuk mereka di kawasan tertentu yang generasinya sudah putus sekolah, mungkin daripada terarah ke narkoba, terarah ke kriminal dan segala macam, Bapak Ibu kasih keterampilan dan sedemikian rupa sehingga dia lebih produktif begitu. Jadi sebetulnya untuk bidang teknik banyak sekali yang bisa dibuat. Untuk masyarakat yang produktif secara ekonomi, misalnya industri rumah tangga yang membuat suatu produk yang masih secara manual gitu dilakukan, sehingga kualitasnya kurang baik dan produktivitasnya rendah. Bapak Ibu di kampus bisa membuat alat-alat sederhana yang bisa diberikan ke mereka. Itu adalah suatu proses pengabdian yang saya rasa sangat bermanfaat dan sangat cocok bagi bidang teknik gitu ya. Tinggal sekarang bagaimana kita di kampus melihat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dan mungkin bagi Bapak Ibu itu adalah suatu teknologi yang sangat sederhana, yang sangat mudah, yang sangat murah untuk dilakukan, tetapi bagi mereka sangat bermakna. Bagaimana hal ini bisa menjadi kepekaan kita di kampus melihat itu, dan pemerintah menyediakan dana di situ juga cukup banyak yang bisa diberikan ya. Dan insya Allah ini juga akan menjadi juga bahagian dari kontribusi kampus terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Oke, memiliki satu mitra sasaran bermasalah cukup satu dan ada 100 km. Luarannya artikel pada media massa atau elektronik atau video, kegiatan atau peningkatan level pemberdayaan masyarakat. Dan ini bisa dipilih ya luarannya. Mungkin itu Bu Teta yang bisa saya sampaikan. Kalau ada perkembangan ke materi yang lain nanti bisa saya coba kita share ya diskusinya. Ini saya pancingan saja karena tadi dikatakan oleh Bu Ance atau Bu Pak Dekan belum banyak yang berminat pengabdian di sini. Sebetulnya peluang pengabdian itu lebih besar karena tidak ada kaitan dengan pangkat. Tidak harus lektor segala macam, tidak ada. Yang ada di sini adalah Bapak Ibu kreatif, mempunyai teknologi tepat guna kecil saja yang bisa Bapak Ibu sumbangsihkan ke masyarakat sekecil apapun level desa, sehingga itu bisa merubah kondisi mereka. Ada juga program kewirausahaan kampus tadi, misalnya kan. Kewirausahaan kampus itu yang multi tahun ya, tadi yang saya tayangkan yang monotahun. Bapak Ibu kalau di sini kan juga kuat bidang kewirausahaan ya. Hanya 20 orang mahasiswa yang ditargetkan per tahun Bapak Ibu coaching gitu ya. Dan diharapkan 5 dari 20 itu menjadi wirausahawan baru. Saya rasa untuk mencari itu di kampus itu mudah. Dananya lumayan besar, 150 juta per tahun. Ada juga produk intelektual kampus, ini juga multi tahun. Jadi ada produk yang bisa dikomersialisasikan lewat kampus begitu ya. Apakah itu dalam bentuk jasa atau dalam bentuk produk. Kira-kira itu Ibu Teta. Silakan kalau ada diskusi. Tadi kalau Ibu
Ibu apa tadi kalau datang boleh saya coba tayang sebentar Iya, baik. yang penelitian. Ya, mungkin saya rangkum dulu, Prof, pertanyaan Ya. dari para dosen terkait dengan pengabdian masyarakat ini. Ya. Pertanyaan pertama adalah tips agar proposal Pengmas lolos seleksi itu bagaimana, Prof? Kemudian ada beberapa dosen sering mengajukan Pengmas tapi nggak pernah lolos, gitu, Prof. Kira-kira kesalahannya itu ada di mana, Prof? Mohon diinformasikan. Terus yang ketiga, Prof, di Fakultas Teknik tidak ada mata kuliah KKN, ini dari Pak EN, Tariana, Teknik Elektro. Di Fakultas Teknik tidak ada mata kuliah KKN, tapi ada mata kuliah kerja praktik. Apakah mata kuliah apa? Kerja praktik. Oh, kerja praktek. Ya, apakah ini bisa dianggap sama? Ya. Itu 3 pertanyaan, Prof. Mohon dijawab. Baik. Yang pertama tadi create tips untuk Pengmas. Yang saya lihat di proposal itu rancu, Bu Teta, antara penelitian dan pengabdian satu. Dia mengusulkan pengabdian, tetapi isinya penelitian. Ada yang begitu. Ada juga yang target luarannya nggak terukur perubahan tenan. Kebanyakan juga itu. Jadi di latar belakang itu tadi kan merubah masyarakat yang tidak produktif menjadi produktif. Nah, itu tahapan yang dilakukan untuk mencapai target itu tidak jelas dan tidak terukur biasanya itu. Jadi, kalau dikatakan tips sebetulnya, tipsnya yaitu disesuaikan dengan kriteria yang diminta di skema itu. Jadi ada banyak skema tadi. Dan mungkin harus dibaca proposalnya kalau saya bisa bicara lebih detail begitu ya. Nah, sebab kebanyakannya itu paradigmanya itu hanya memberikan, artinya gini, jangan hanya sekedar pergi kuliah ke masyarakat gitu, memberikan kuliah kepada masyarakat. Jadi ketemu, bicara di depan masyarakat, selesai, bukan itu. Tetapi di sini adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus sehingga merubah perilaku tenan tadi. Yang belum produktif menjadi produktif, yang belum berdaya menjadi berdaya. Itu tipsnya. Di fakultas ini tidak ada KKN, apakah bisa diganti dengan PKL? Sejauh ini dalam aturannya belum, atau tidak boleh, Bapak. Apalagi satu lagi tadi ya, Bu Teta ya? Oke. Cukup jelas, Ibu Bapak? Ada beberapa dosen, Prof, yang submit proposal tapi belum pernah lolos, Prof. Mungkin kira-kira kesalahannya ada di mana ya, Prof? Ya itu tadi, secara umum tadi itu. Rohnya masih penelitian, saya baca proposal ada yang seperti itu. Yang kedua, perubahan yang dijanjikan terhadap tenan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan skema. Jadi lebih ke pergi ke masyarakat, lakukan FGD, ceramah gitu, lakukan penjelasan atau lakukan praktek, diajarkan membuat sesuatu, tapi tidak terukur apakah itu merubah perilaku. Nah, pengabdian itu kan perilaku. Tidak cukup mono dari kita. Oh, kita datang, bawakan alat, kita ajarkan, habis itu ditinggal. Bukan begitu kalau pengabdian. Jadi sampai mereka memang menerapkan apa yang kita berikan itu. Nah, itu yang membuat pengabdian itu menjadi sulit. Gitu. Jadi tidak cukup kita hanya pergi, ceramah, atau mengajarkan sesuatu, misalkan mengajarkan buat telur asin gitu ya, kepada masyarakat yang memang memiliki produktivitas telur asinnya banyak, sampai ke masyarakat. Nah, setelah kita ajarkan, kita tinggalkan saja, tidak tahu apakah itu memang berubah kualitas telur asinnya, terstandar, dan segala macam itu kita tidak lakukan. Itu yang kebanyakan terjadi di proposal, tidak nampak, gitu ya, tidak nampak perubahan perilaku itu. Nah, ini peluangnya sebetulnya besar, apalagi di kementerian kita sekarang stressingnya ke teknologi tepat guna. Ada lagi kemarin itu yang
bagaimana merubah produk pangan tradisional tahan 6 bulan. Nah, sementara kan di masyarakat kita kan masalah produksi dia juga masih manual, kualitas produksi juga belum dilakukan dengan baik, sehingga dengan standar, dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya peluang kita untuk masuk sebetulnya. Cuman, kalau dengan pengabdian masyarakat tidak bisa sekali datang kita pergi gitu. Jadi harus ada terjadinya perubahan perilaku pada tenan atau masyarakat target kita sesuai dengan kisi-kisi panduan. Kira-kira begitu, Ibu Teta. Berarti ini kuncinya kalau kita membuat proposal pengabdian masyarakat, Prof, itu kuncinya ada di ringkasan, kemudian di solusinya ya, Prof. Kan di panduan itu kan ada subbab-subbab tertentu, ringkasan, kemudian analisis situasi dan sebagainya. Berarti kuncinya ada di ringkasan disebutkan ya, Prof ya. Kemudian betul, di solusi dan di metodenya ya, Prof ya. Oke. Jadi metode, ada ringkasan itu secara umum. Analisis situasi itu sama dengan kayak dokter diagnosisnya. Kalau di penelitian disebutnya latar belakang. Jadi makin detail kita bisa diagnosis permasalahannya, nanti di bawah bagaimana kita membuat obatnya agar permasalahan itu selesai. Tuntas gitu, Bu Teta. Oke. Kemudian didetailkan di metodenya ya, Prof ya. Metode ya, caranya bagaimana. Kemudian ada lagi pertanyaan, Prof, dari dosen, kebetulan ini dari teknik kimia, gitu. Dosen ini membuat peralatan laboratorium, Prof. Jadi kalau misalnya peralatan laboratorium, misalnya seperti penukar panas, gitu ya, kalau misalnya itu diterapkan di SMK atau SMA, gitu, Prof, apakah bisa? Gitu. Kemudian masuk ke skema mana ya, Prof, di pengabdian masyarakat ini? Membuat alat laboratorium nanti ingin diterapkan di SMK, gitu ya. Ini bisa di PKM, ya, pemberdayaan masyarakat. Di situ tentunya latar belakangnya SMK yang level seperti apa perlu kita jelaskan. Misalnya ada SMK yang prakteknya itu teori aja, bukan praktek. Sehingga untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya, diberikanlah peralatan. Kenapa diberi peralatan? Dia tidak berdaya. Alat yang dari Fakultas Teknik itu lebih mudah, lebih murah, tetapi standar pembelajarannya tercapai. Nah, perlu dijelaskan standar pembelajaran apa, kompetensi apa. Kalau ini diberikan ke masyarakat, akan meningkatkan kompetensi apa di sekolah itu. Karena kalau untuk SMK kan ada kompetensi-kompetensi yang harus dicapai. Tentunya ada permasalahan yang selama ini lulusannya itu, kompetensi itu belum tercapai dengan baik, sesuai dengan standar. Perlu kita berikan ini teknologi, ini alat, begitu kepada mereka. Bisa, Bu, dilakukan seperti itu. Nah, baik, Prof. Ada lagi pertanyaan ini, Prof. Apakah untuk PEMAS, apakah harus sesuai dengan roadmap penelitian? Misalkan penelitian mengenai energi, sedangkan PEMAS-nya membuat suatu alat praktek bagi sekolah menengah kejuruan, begitu, Prof. Apakah harus sesuai dengan keahlian penelitian nggak, gitu, Prof? Tidak harus sesuai dengan keahlian bidang penelitian yang sedang digeluti. Kalau keahlian pastilah, kalau dia nggak ahli mana bisa buat alat. Nggak boleh kita beli alat di luar kan. Kalau dia keahlian kompetensi riset yang sedang dilakukan, itu tidak harus matching, karena tidak dilihat track record publikasi. Itulah sebabnya pengabdian tidak dilihat track record publikasi. Tetapi dia bidang keahliannya bisa menghasilkan sebuah peralatan tadi. Nah, peralatan itu memang dibutuhkan oleh SMK level, katakanlah level yang di daerah, yang di ujung, tidak tersentuh oleh teknologi modern gitu ya, tidak dapat bantuan dari mana-mana, katakanlah begitu. Sehingga kualitas pembelajarannya rendah. Karena kualitas pembelajarannya rendah, daya serap alumninya juga rendah. Untuk meningkatkan itu, selaku universitas membantu membuatkan peralatan yang tepat guna, katakanlah begitu, dengan harga yang murah, dengan yang lebih simpel, tetapi tetap bisa
meningkatkan kualitas pembelajaran. Boleh saja, apakah yang bersangkutan risetnya di bidang energi, alat ini tidak ada hubungan dengan energi, tetapi dia memiliki keahlian itu di bidang teknik. Yang kedua, di timnya itu tentunya tidak satu orang di pengabdian itu, tentu ada ahli-ahli yang berperan di sini. Begitu, Bu Teta. Boleh bertanya, Prof. Jadi misalnya kalau saya misalnya di bidang teknik ya, Prof. Ya. Kemudian saya ingin pengabdian masyarakat saya misalnya di bidang meningkatkan kemampuan UMKM dalam pemasaran gitu misalnya, Prof. Berarti kalau saya bidang teknik bisa nggak, Prof? Tapi di anggota saya gitu ya ada dosen ekonomi, dosen yang ahli di bidang itu. Bagaimana jika seperti itu, Prof? Ya, kembali lagi tadi tergantung skemanya, Bu Teta. Kalau untuk skema yang menurut tahun atas sekarang kebijakannya Dikti itu adalah pengabdian masyarakat berbasis hasil riset seperti tabel ini. Ya. Tetapi yang seperti yang Ibu sampaikan itu masih belum strictly di-cut. Itu kan cara lama itu. Saya dulu seperti itu. Jadi saya mau pengabdian masyarakat, saya pergi ke Gramedia cari buku teknologi tepat guna, saya buat dulu buatnya slide ya, tulis pakai kertas plastik itu. Kita pergi ke masyarakat, sah-sah saja seperti itu ya. Dan sekarang pun masih belum strictly di stop. Tetapi kedepannya ke arah kebijakannya itu adalah makanya bahasanya itu pengabdian berbasis riset, hasil riset. Hasil riset begini seperti pertanyaan tadi, saya riset energi, tetapi saya juga buat alat. Buat alat itu kan juga sebetulnya riset teknologi tepat guna yang dilakukan di labnya teknik kan. Tapi berbeda dengan yang Ibu Teta katakan, Ibu teknik kimia tapi ingin ngajarin bisnis. Mungkin background dulu waktu kecil atau waktu bisnis sama kayak saya dulu kecil pernah bisnis, orang tua bisnis, kita paham sedikit gitu ya. Sekarang masih boleh saja dilakukan itu. Kalau kita bicara UMKM kan dengan teknik juga ada keterkaitan. Kelemahan misalnya sekarang ya, potensi sekarang itu new normal sekarang itu UMKM itu bisnis online kan. Dia nggak bisa bisnis seperti lama lagi. Ini banyak yang bisa dilakukan dari kita di kampus. Bagaimana mengajarkan mereka dengan cara-cara bisnis di era new normal itu. Gitu. Kalau itu terkait dengan ilmu kita kan, dengan ilmu keteknikan dan segala macam. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Jadi riset, saya paham ini Bapak yang mengatakan riset di bidang energi, apakah saya harus buat dulu alat energi alternatif baru bisa terapkan? Tidak begitu juga. Bisa saja Bapak dari kelompok kecil membuat teknologi tempat guna di kampus di samping riset ini yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya jalan-jalan di sekitar Bandung atau pergi ke kampung melihat aktivitas masyarakat yang katakanlah masih sangat konvensional. Bapak Ibu merasa bisa melakukannya, membuat alat sederhana di kampus misalnya begitu. Terus setelah dibuat dengan beberapa orang, antarkan ke masyarakat, itu boleh dilakukan begitu. Jadi penelitian tidak serta-merta dikatakan penelitian yang berhubungan dengan track record tadi. Jadi sekali lagi, bisa saja kita jalan-jalan di pinggir kota Bandung atau ke daerah-daerah, kita lihat sebuah masyarakat, katakanlah dia buat reginan ubi, tapi dia cacahnya pakai manual gitu kan. Oh, itu capek sekali kita lihat begitu. Sementara Bapak Ibu selaku orang teknik, mesin misalnya itu dengan mudah membuat alat yang semi otomatis begitu. Tapi penelitian Bapak Ibu bukan itu yang digeluti secara lama di Fakultas Teknik. Boleh saja. Jadi teknologi tepat guna yang ringkas, yang simpel, yang menurut Bapak Ibu itu mudah. Tetapi menurut masyarakat desa itu sesuatu yang tak terbayangkan begitu. Jadi kira-kira begitu ilustrasinya Bu Teta. Baik, kami buka sesi pertanyaan langsung kepada Prof. Saryono. Jika ada Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan, silakan di-unmute. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, saya mau bertanya. Baik, silakan Bu Aryani. Ya, terima kasih. Prof, Ya, silakan, Bu. Waktu yang pertama di Unjani dulu saya juga pernah bertanya ya mengenai proposal pengabdian masyarakat saya. Ya. Skemanya PKW. Ya.
Ya, jadi yang tahun 2019 itu saya mengerjakan PKM, Prof, mengenai hilir dari riset saya, jadi mengenai banjir. Banjir di 2 kelurahan di Kota Cimahi. Ya. Ya, kemudian berdasarkan PKM itu saya melihat bahwa untuk menyelesaikan masalah banjir tersebut tidak cukup mengadvokasi masyarakat saja. Karena itu saya bikin inovasi dalam penyelesaian metode. Saya beri nama Sekolah Sungai. Ya, nah ini kan Sekolah Sungai itu sebetulnya memang seperti pentahelix gitu, Prof. Ya. Nah, cuma waktu itu saya memang sudah dipanggil untuk klarifikasi ya, tahun 2020 itu. Ya. Nah, tapi ternyata reviewer mengatakan begini, kalau ada 3 tahun kan PKW 3 tahun, jadi ini jangan seperti sekolah semua katanya. Saya melihat kan namanya Sekolah Sungai, Prof. Ya. Tapi sebetulnya kalau dibaca detail itu namanya sekolah itu sebetulnya hanya untuk menunjukkan sebuah metode untuk bagaimana menyelesaikan banjir. Sebetulnya itu pentahelix ya, artinya nggak di depan kelas bicara ngobrol banjir, bukan gitu. Ya. Nah, tapi mungkin reviewernya karena waktu itu kebetulan diganti tiba-tiba, jadi sepertinya nggak baca dulu dengan detail gitu. Nah, saya ini aja, Prof, minta saran aja, apakah mungkin dari segi kata-kata atau kalimat juga mesti kita mengatur gitu ya, gimana mengaturnya supaya dengan sederhana juga bisa langsung dilihat oleh reviewer gitu, isi dari itu. Apa begitu, Prof? Atau mungkin ada karena yang lain ya, sehingga jadi tidak masuk proposalnya, gitu, Prof. Terima kasih. Betul, Ibu, sangat betul. Jadi tidak hanya penelitian, pengabdian, judul itu jangan multitafsir. Hindari multitafsir. Kalau multitafsir dia bertolak belakang seperti yang Ibu kejadian ini kan. Tapi kalau Ibu bilang tadi berbau pentahelik itu mungkin langsung connect dia. Karena memang itu suatu kebijakan di pengabdian gitu loh. Jadi dari segi konten saya rasa oke kalau saya baca sekilas, walaupun saya belum baca proposal. Mungkin itu karena diganti mendadak, karena judulnya multitafsir, dia langsung tergiring mindsetnya ke sana. Dugaan saya begitu, Ibu. Ya. Iya, betul. Diusulkan lagi aja, Bu. Iya. Mudah-mudahan bisa lolos gitu ya. Iya, amin. Makasih, Prof. Ya. Baik, kami buka lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan Bapak dan Ibu di unmute. Silakan Bapak dan Ibu jika ingin submit proposal pengabdian masyarakat. Baik, Prof. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya sedikit bertanya kembali nih, Prof. Ya. Iya. Jadi mungkin informasi saja kepada Bapak dan Ibu dosen bahwa sebetulnya pengabdian masyarakat kalau di bidang teknik itu banyak kesempatan ya, Prof. Banyak sekali. Selain skema pengabdian masyarakat di Kemeristek yang akan dibuka bulan Oktober ini, ada juga skema diseminasi teknologi dan juga ada skema penerapan teknologi kepada masyarakat ya, Prof. Itu durasinya adalah 1 tahun dengan dana maksimal 170 juta. Iya. Benar ya, Prof? 170 juta ya, Prof, dalam 1 tahun gitu ya. Itu lebih besar dananya dibandingkan yang pengabdian masyarakat di bulan Oktober ini. Dan sebetulnya kan kalau untuk fakultas teknik, apalagi fakultas teknologi manufaktur kan banyak kesempatannya besar ya, Prof. Besar sekali. Itu adalah penerapan teknologi. Mungkin boleh diberikan informasi, Prof, terkait dengan kegiatan tersebut, Prof. Baik. Biasanya bukanya awal Oktober, awal tahun ya, Prof ya. Ya. Itu mungkin apa yang harus disampaikan, apa bedanya dengan yang pengabdian masyarakat Kemeristek ini, Prof. Gitu. Ya. Jadi intinya sebetulnya adalah itu tadi. Jadi kepekaan kita melihat lingkungan. Jadi semacam kalau di perusahaan itu bina lingkungan sebetulnya. Nah, kita disesuaikan dengan bidang keahlian kita. Makanya tadi saya katakan untuk Bapak Ibu yang ilmu teknik, peluangnya besar. Itu tadi saya kata ilustrasikan itu kalau kita jalan ke desa, apakah itu mengantar mahasiswa kita PKL, ataukah itu KKN gitu ya. Kita melihat aktivitas masyarakat di desa,
yang bisa kita bantu sesuai dengan kepakaran kita. Kepakaran kita pribadi atau kepakaran kelompok yang kita buat. Apakah itu menghasilkan sebuah peralatan, apakah itu menghasilkan sebuah metode, apakah itu menghasilkan sebuah pembelajaran, meningkatkan kewirausahaan, macam-macam sebetulnya yang bisa dibuat. Tetapi di pengabdian ini bedanya dengan penelitian. Kalau pengabdian kan kita studi literatur pustaka. Nah, kalau pengabdian tadi kata Ibu Teta, identifikasi tenan, permasalahan yang ada di tenan itu sedetail mungkin, seakurat mungkin, sehingga kita memberikan solusinya juga tepat. Nah, hampir di semua program pengabdian kuncinya hanya di situ. Jadi, bagaimana kita menyampaikan kondisi existing daripada tenan, katakanlah dia tidak terasa, buat contohkan tadi mencacah ubi untuk reginan misalnya, dengan cara manual, dengan tangan misalnya, mengadukan dengan tangan, sementara hal itu mudah bagi kita membuatnya di kampus. Mungkin dengan menggunakan mesin pompa air yang rusak aja mungkin bisa dibuat itu, alat itu pengaduk gitu ya. Nah, kan mudah, bagi mereka sulit, mereka tidak ada pengetahuan ke situ begitu. Sehingga sedemikian rupa alat itu bisa meningkatkan produktivitasnya, meningkatkan kualitasnya dalam banyak hal. Misalnya juga packaging. Salah satu kelemahan dari UMKM kita itu kan packaging yang kurang baik. Kalau di bidang ekonomi kelemahannya adalah dia tidak bisa berinteraksi dengan keuangan modern, manajemen yang kurang baik sehingga tidak bisa berinteraksi dengan keuangan modern. Kalau kita tanya ke UMKM kan permasalahannya kalau di ekonomi itu kan kekurangan modal. Sementara di bank banyak duit. Penting juga mencari siapa yang akan meminjam uangnya. Nah ini kan terputus. Nah ini kalau bisa kampus bisa mempersempit gap ini sehingga UMKM itu bisa berinteraksi dengan keuangan modern, manajemennya bagus, diakui oleh keuangan modern sehingga dia bisa mendapatkan tambahan modal. Kalau di bidang ekonomi, dan lain sebagainya dalam konteks yang lebih luas. Secara umum begitu, Bu Teta. Ada yang bertanya ini, Prof. Ya. Syarat minimum dosen yang bisa mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini, Prof. Apakah memiliki jabatan fungsional asisten ahli dan NIDN boleh, atau bagaimana, Prof? Sepertinya tidak dipersyaratkan seperti di penelitian ya, Ibu Teta. Tidak dipersyaratkan seperti penelitian. Lihat di skemanya. Yang penting dia dosen. Dosen itu artinya dia bisa buka SIMLIT Tamas, NIDN, NIDK. Tidak secara spesifik dikatakan seperti penelitian. Beda dia dengan penelitian. Karena yang dianggap di sini, yang dia minta di sini adalah keahlian praktisnya di bidang itu. Cuman ada kata-kata multidisiplin karena memang berhadapan dengan masyarakat tidak mungkin kita lagi dengan monodisiplin. Gitu. Berarti dosen yang NIDK bisa ya, Prof? Untuk setahu saya tidak dipersyaratkan untuk japung dan segala macam ya. Coba kita lihat ya. Jadi dosen-dosen di Fakultas Teknik dan Fakultas Teknologi Manufaktur memiliki kesempatan besar ya, Prof? Untuk ya. Ini ya, tidak seperti penelitian tadi syaratnya. Tidak seperti penelitian memang betul itu. Jadi dia tidak dipersyaratkan pangkat, tidak dipersyaratkan japung gitu ya. Oke. Tidak mau ya. Berarti nanti misalnya Prof, kalau dosen-dosen di Fakultas Teknik dan Fakultas Teknologi Manufaktur submit proposal, tapi kemudian nanti ketika pengumuman tidak lolos, nanti punya kesempatan lagi untuk submit di skema penerapan teknologi dan diseminasi teknologi ya Prof, karena kan mungkin bagian-bagiannya tidak terlalu jauh ya Prof dengan yang skema di Kemristek Oktober ini ya Prof. Karena kan isinya juga hampir sama ya Prof. Jadi tinggal diperbaiki sedikit lagi gitu ya Prof ya. Lebih dipertajam lagi, kemudian disubmit lagi di program diseminasi teknologi. Ya, persis Bu. Jadi tinggal modifikasi sedikit disesuaikan dengan kisi-kisi dari skema yang ingin dituju. Karena setiap skema memiliki kisi-kisi yang berbeda, walaupun kontennya mungkin sama. Kira-kira begitu. Ya.
Baik, Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan. Silakan ke Profesor Yano, masih ada waktu. Ibu tadi belum datang ya? Ibu Elin. Maaf Ibu Elin, mohon di-unmute. Apakah hadir? Oh itu. Oh ya, Ibu Elin hadir, Prof. Ya, boleh kita buka, Ya, Ibu? hadir. Boleh. Mohon izin dibedah ya, Bu Elin, proposalnya. Iya, Boleh, Bu? Ya. Boleh, Mangga. Ya, sorry ya, Bu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Amin. Ya, ini Ibu Elin membuat proposal sesuai dengan template. Jadi tidak lembar identitas tadi di luar ini ya, karena dia online tadi ya. Iya. Sepertinya Ibu Elin ingin memproduksi biogas. Ya, Bu ya? Betul. Metan ya. Jadi kita, boleh izin saya baca ya. Kebijakan energi nasional untuk tahun 2025, target sumber energi terbarukan lebih dari 5%. Berdasarkan Resra Penelitian Perguruan Tinggi tahun 2017 sampai 2021, yaitu energi, biodiversitas, lingkungan, dan sumber daya alam, dengan sasaran meningkatkan kemampuan dalam pengembangan dan memanfaatkan sumber energi yang tersedia, seperti energi surya, panas bumi, serta diversifikasi sumber daya energi lain, dan manfaat sebagai energi terbarukan. Ini umum, tidak ada kaitan dengan penelitian ini ya. Kita bicara energi secara umum. Setelah itu, langsung masuk ke senyawa metana sebagai LNG, menjadi sumber energi bahan bakar, dapat diproduksi melalui proses anaerob yang dikatabolisme oleh mikroba metanogen melalui tahapan pathway hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, hingga metanogenesis. Jadi ini bercerita tentang pathway. Jadi mekanisme reaksi terbentuknya senyawa metana. Nah, dari sini kalau kita lihat ke kisi-kisi, 500 kata berisi latar belakang penelitian. Sampai di sini nggak muncul latar belakangnya, Bu. Kenapa penelitian ini penting? Ya, ini bicara teori ini, teori. Tetapi saya lihat di roadmap Ibu, itu penelitian ini sudah banyak sekali dilakukan sebelumnya, mulai dari tahun berapa? 2015 atau 2011 saya lihat. Kenapa tidak itu yang Ibu ulas di sini? Begitu. Sehingga latar belakang itu menggambarkan apa yang sudah Ibu lakukan sebelumnya dan apa yang Ibu akan lakukan ke depan dari berpijak dari hasil Ibu sebelumnya itu. Jadi banyak sekali riset ini yang sudah Ibu lakukan sebetulnya. Tetapi sampai di tujuan ini bicaranya teori umum. Atau bicaranya area riset sering saya sebut. Bicarakanlah di sini di latar belakang ini dan tujuan ini fokus riset. Fokus riset. Sehingga urgensinya lebih nampak. Nah, dari cerita yang umum langsung ke tujuan untuk meningkatkan produksi biogas metana sebagai energi terbarukan melalui pemanfaatan mikroba hasil isolasi dan identifikasi. Nggak tahu mikrobanya dari mana, isolasinya dari mana, nggak dimunculkan di sini. Padahal Ibu, saya lihat di roadmap-nya sudah lakukan banyak hal. Mestinya yang disampaikan di sini adalah Ibu sudah memiliki isolat yang sudah teridentifikasi mampu menghasilkan metana. Itu yang harus diceritakan di sini, Bu. Sehingga nyambung dia dengan tujuan ini. Kalau ini kan nyambung. Pemanfaatan mikroba hasil isolasi dan identifikasi menghasilkan metana. Biogas akan optimal produksinya oleh bakteri pembentuk asam dan metan, karena jika jumlah metagenom sedikit, ini cerita teori lagi, ini cerita pustaka. Ya. Makanya komentar saya di sini adalah
Apakah ini hasil penelitian? Kalau ya, perlu diperluas, diulas, dan dijelaskan mikroba apa, potensi yang sudah diketahui apa saja, sehingga roadmap-nya jelas. Nah, setelah saya turun ke bawah, ternyata sudah banyak yang Ibu lakukan di bidang ini. Nah, dari hasil yang sudah didapat, sebelumnya riset selanjutnya apa? Ini yang harus diperjelas. Misalnya, riset yang selanjutnya itu, kalau saya lihat di sini kan Ibu mau optimalisasi proses produksi melalui fermentasi, apakah itu pengaturan pH lingkungan, dan segala macam. Tahun pertama diawali dengan kultivasi isolat. Nah, isolatnya apa juga nggak dijelaskan. Penyiapan limbah-limbahnya apa juga nggak dijelaskan. Sebetulnya penelitiannya sudah ada, saya lihat di roadmap Ibu. Jadi artinya adalah proposal ini sebetulnya tinggal bagaimana menulis sesuai dengan apa yang diminta, state of art-nya jelas, tujuannya jelas. Bahan-bahannya sudah ada semua, Ibu sudah melakukan penelitian banyak di bidang ini, tinggal bagaimana merangkum sedemikian rupa sehingga urgensi, kalau kita baca ini, kita akan mendapatkan kesimpulan penelitian ini penting untuk dilanjutkan, penelitian perlu untuk dilakukan, dan seterusnya. Itu komentar saya. Terus saya baca ke latar belakang. Juga sama, uraiannya seperti tadi. Jadi banyak bercerita tentang area riset atau kajian pustaka. Justru di sini mestinya perlu menjelaskan latar belakang kenapa riset ini perlu untuk dilakukan. State of the art dan urgensi riset ini perlu diperjelas. Ya, karena apa? Karena kita akan melanjutkan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi, sehingga riset ini kelihatan penting untuk dilakukan karena belum tuntas sampai menghasilkan gas metan. Ini yang saya maksud tadi mana di roadmap dulu ya. Ini 2011 penelusuran limbah industri sebagai substrat biogas. Nah, dari penelusuran ini hasilnya apa? Substrat apa yang akan Ibu gunakan yang terbaik barangkali? Pemanfaatan limbah industri tapioka sebagai substrat penghasil biogas. Apakah limbah tapioka yang akan digunakan di riset ini? Limbah industri tapioka sebagai penghasil asam sitrat. Nah, dulu udah pernah untuk asam sitrat, apakah akan digunakan untuk menghasilkan metan? Ini yang perlu ditegaskan, diperjelas di apa tadi. Nah, ini sudah pemanfaatan limbah organik padat untuk produksi biogas. Ini apa kesimpulannya di sini? Sehingga yang akan Ibu gunakan ke substrat pada penelitian ini yang mana dan alasannya apa gitu ya. Identifikasi morfologi pewarna gram dan uji biokimia metanogen. Nah, dari sini yang paling produktif apa? Mikroba apa yang dipakai dari hasil sini? Gitu. Isolasi dan determinasi mikroba penghasil metanogen. Ya, oke, setelah berarti kan mikrobanya sudah didapat tuh. Mungkin dari banyak yang Ibu dapat isolat, mungkin satu yang mau Ibu lanjutkan ke produksi di sini. Nah, di sini perlu diperpanjang roadmap-nya. Target kebijakan energi, ini kan umum sekali. Untuk mencapai ke 2025 ini kan ada tahapan lagi. Misalnya 2021 apa, 2020 sampai nanti menghasilkan biogas sebagai energi alternatif. Ini perlu diperpanjang roadmap-nya. Dan saya rasa dari hasil ini sudah cukup Ibu membuat latar belakang yang baik, untuk membuat state of art yang baik, ditambah lagi hasil-hasil penelitian orang lain yang terkini, yang terbaru, sehingga dari membaca itu kita tahu bahwa riset ini penting untuk dilakukan. Begitu. Jadi Ibu Elin, saya rasa sudah cukup bahannya bagi Ibu untuk membuat proposal ini, tinggal lagi mempertajam latar belakang dan ringkasan tadi. Oke. Dan kisi-kisinya, ringkasan itu, latar belakang, tujuan, metode, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT. Ini itu harus ada di sini, di latar belakang. Ya. Untuk memperoleh produksi, nah ini belum ya. Tingkat, oh sudah ada TKT-nya, yang diusulkan adalah 3. Apakah ini sudah hasil pengukuran, itu perlu kalau dia 3 memang dia di PDUPT. Itu Ibu Elin yang dapat saya komentari. Silakan kalau ada diskusi.
Baik, Ibu Elin, silakan Bu Elin. Mungkin ada yang ditanyakan pada Prof. Saryono. Terima kasih. Terima kasih Prof atas koreksinya. Sebenarnya saya tuh merasa terbatas ya gitu untuk bicara di ringkasan itu, sehingga lebih jauh mengenai kemampuan dari mikroba yang sudah saya teliti di penelitian sebelumnya itu ada di bagian penjelasan ke bawah yang state of the art sebelum dan yang akan datang itu gitu. Tidak ditampilkan di ringkasan. Oke, coba kita lihat ya. Baik. Tahun kedua ini metode penelitian ini hasil yang berupa produk biogas metan akan diproduksi di bioreaktor gas yang terbentuk dari bioreaktor akan disalurkan ini. Nggak ada, Bu. Di ke bawah lagi, Prof. Ya itu nggak nyambung dia. Kan latar belakang itu kenapa Ibu melakukan penelitian ini. Mestinya di atas karena sudah ada penelitian sebelumnya yang Ibu lakukan, mikrobanya sudah ada sehingga mau dilanjutkan ke gitu. Jadi untuk memperoleh produksi biogas dengan kadar gas metan yang baik harus dijaga kestabilannya agar proses ini kan teori lagi Bu, luaran. Jadi intinya begini aja, Ibu ceritakan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, apa hasil yang didapat, misalnya mikrobanya apa yang paling optimum, terus substratnya apa yang paling potensial. Ya, dimintanya itu di bagian bawah, di dalam panduannya, di dalam bagian apa ya? Harus lihat ke bawah. Saya nggak lihat di ringkasan Ibu ada kata-kata itu. Ada di bawah. Di mana coba? Ini latar belakang, kemudian ke bawah lagi. Di ringkasan, Bu, di ringkasan ada nggak? Di ringkasan saya nggak terlalu detail gitu. Ya, itu yang harus penting di situ. Karena ringkasan itu isinya adalah latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian itu kan ingin Ibu jelaskan kenapa ini penting. Karena hasil sebelumnya potensial ada mikroba. Hasil sebelumnya potensial ada substrat. Sehingga dari mikroba dan substrat ini nanti akan Ibu buat melalui suatu teknologi bioproses, kan itu. Ya. Itu yang seyogianya muncul di sini sehingga urgensi riset jelas gitu. Demikian juga di latar belakang. Kenapa kita perlu melanjutkan penelitian ini? Tujuannya untuk meningkatkan produksi biogas. Karena ingin ditingkatkan dari substrat yang sudah ada yang kita punya. Kita punya mikrobanya yang sudah potensial hasil kita isolasi, kita identifikasi. Sehingga diduga kalau dengan menggunakan mikroba yang sudah kita identifikasi itu, kita gunakan substrat ini akan menghasilkan biogas yang baik. Kira-kira begitu, Ibu. Ya, saya melihat semua sudah ada di sini, cuman bagaimana lagi meramunya sedemikian rupa. Jadi ikuti apa yang ada di ringkasan. Ringkasan itu perlu ada latar belakang penelitian. Latar belakang itu apa? Kenapa urgensi dilakukan? Salah satunya adalah karena Ibu sudah melakukan penelitian sebelumnya. Dan ini potensial dibuatkan dalam bentuk produksi dalam bioreaktor. Karena mikrobanya sudah ada, substratnya sudah ada, kan gitu kan ya? Iya. Ya, kita bisa dilanjutkan itu, Bu. Ya. Oke? Baik. Mudah-mudahan. Di bawahnya lagi, Prof, bahkan hasil Ya, riset saya. Di pustaka Ibu ada buat. Oh, itu di pustaka. Di sini ya. Ini hasil penelitian. Oh, iya. Ini saya lihat, saya baca ini. Rangkuman dari ini itulah yang menjadi latar belakang Ibu. Karena Ibu sudah melakukan penelitian ini dari 2011. Itu luar biasa pengalaman itu. Jadi reviewer yakin Ibu ini sudah berpengalaman dan sudah memiliki bahan-bahan untuk dinaikkan ke proses dalam bentuk bioreaktor. Mikrobanya sudah ada, substratnya sudah ada, tinggal kalau dibuat bioreaktor tinggal mengatur kondisi produksinya lagi, kan begitu ringkasnya itu. Nah, itu yang harus ada di latar belakang di ringkasan Ibu sehingga kelihatan
runtutan pekerjaan Ibu dari dulu sampai sekarang itu, sampai diperpanjang ini roadmap-nya. Ini kan baru sampai 2017, isolasi dan determinasi mikroba metanogen, ya kan? Nah, ini apa yang optimumnya apa di sini yang Ibu ingin gunakan pada penelitian ini? Yang terbaik tentunya yang paling produktif menghasilkan metan. Sekarang tinggal lagi kita melakukan dalam bentuk bioreaktor dengan mengatur kondisi fermentasinya, pH-nya, agitasinya, dan seterusnya. Gitu ya, Bu? Ya. Oke. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Monggo Ibu Tetah. Oke, baik. Silakan Bapak dan Ibu masih ada waktu untuk bertanya. Jika ingin bertanya, silakan di-unmute. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Udah capek begitu, Kak. Sudah capek mungkin. Baik, kalau begitu mungkin karena keterbatasan waktu juga, mungkin waktu sesi tanya jawab kami tutup saja sampai di sini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang masih setia sampai akhir materi kedua ini, tetap menyimak pemaparan dari Prof. Saryono. Dan mudah-mudahan acara pagi ini cukup memberi wawasan kepada Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Teknik dan Fakultas Teknologi Manufaktur. Dan tadi saya lihat ada beberapa juga dosen dari luar Fakultas Teknik dan Fakultas Teknologi Manufaktur. Dan mudah-mudahan setelah acara pagi ini, Bapak dan Ibu dapat segera membuat proposal, kemudian membentuk tim penelitian yang dapat berpartisipasi untuk submit proposal penelitian eksternal ya Prof, yang mungkin akan dibuka di bulan Oktober, tanggal 13 Oktober selama 2 minggu. Jadi masih ada waktu, sekarang masih tanggal 2 Oktober. Masih ada waktu seminggu, kemudian ditambah lagi 2 minggu, mungkin 3 minggu berarti Prof ya. Dan jika tidak, mungkin seperti tadi yang saya diskusikan dengan Prof. Saryono, jika pengabdian masyarakat terutama ya, jika tidak lolos dalam skema Kemeristek di bulan Oktober ini masih bisa diperbaiki, kemudian disubmit lagi di program diseminasi teknologi dan juga penerapan teknologi kepada masyarakat yang biasanya dibuka di awal tahun atau di pertengahan tahun di 2021. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Prof. Saryono atas waktunya dan juga paparannya yang sangat bermanfaat bagi kami semua di dosen-dosen di Fakultas Teknik dan juga Fakultas Teknologi Manufaktur. Dan untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Putu Teta Prihartini Arianti STMT selaku moderator, dan juga terima kasih kepada pemateri Prof. Saryono yang telah menyampaikan materi yang insya Allah akan sangat berguna bagi kita semua. Sebelum acara ini saya tutup, saya informasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk segera mengisi daftar hadir melalui link Google Form yang telah disampaikan oleh panitia melalui kolom chat pada ruang Zoom ini. Silakan untuk mengisikan nama lengkap beserta gelar pada form tersebut, karena data tersebut akan secara otomatis mengisi data di sertifikat dan filenya akan diterima secara langsung melalui email. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sampailah kita pada penghujung acara pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara workshop strategi penyusunan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada hari ini, tanggal 2 Oktober tahun 2020. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Saya Andini Hizbiati mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Saryono. Terima kasih Prof. Saryono. Terima kasih Bapak, terima kasih Prof. Terima kasih Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Ya, Prof. Pak Ibu semua, Pak Dekan, Fakultas Teknik, Pak Dekan, Teknologi Manufaktur.
Makasih banyak Bu Teta. Ya, terima kasih banyak, Prof. Bapak Ibu Iya, semua, terima kasih. lagi. Izin live, Prof. Mudah-mudahan sukses ya. Terima kasih, Proposalnya Prof. di Amin. Amin. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya Bapak Ibu. Ya, baik, Prof. Work.